I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I
Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua sampai hari ini ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita diberkati lewat pujian penyembahan, tiba saatnya untuk kita juga kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan juga sebentar kita akan menerima perjamuan yang kudus. Kiranya saudara bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagai pengganti hosti, saudara bisa pakai biskuit atau roti tawar. Sebagai pengganti air anggur, saudara bisa pakai sirup atau teh tawar. Baik, sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di hari Minggu ini, di minggu pertama kami percaya kalau kami semua ada sebagaimana kami ada, semua bukan karena kuat gagah kami. Tapi semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik, yang selalu menyertai setiap langkah kami, memberkati kami, memberikan kami damai dan sukacita, dan juga membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Tiba saatnya untuk kembali kami rindu Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan hidup kami, kekuatan kami. Firman-Mu lah benteng kami Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk memberkati umat-Mu. Kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, satu kali ketika saya di Paskah, di hari Paskah kemarin, saya mendengar seorang hamba Tuhan lewat YouTube, seorang hamba Tuhan terkenal. Dia ngomong begini, God must be crazy. Tuhan pasti sudah gila. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang mungkin berkata atau berpikir, masa Tuhan gila? Itu pendeta ngaco. Saya perlu jelaskan maksud dari hamba Tuhan ini. Kenapa dia katakan God must be crazy? Saudara, crazy di sini, gila di sini bukan berarti sakit jiwa, mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan. Tetapi God must be crazy di sini artinya dia sedang memuji Tuhan. Karena Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga hamba Tuhan ini bilang, God must be crazy. Saya kasih contoh. Satu kali ada perampokan di Eropa. Ada 4 perampok menggunakan 2 motorcycle, ya. Lalu mereka menggunakan senjata api merampok toko perhiasan. Dan ketika mereka merampok toko perhiasan, saat mereka mau keluar mereka membuang tembakan untuk memperingati, memberitahu kepada semua orang yang ada di sekitar di mana mereka melakukan perampokan itu, mereka melakukan perampokan itu dengan senjata api. Semua orang lari kocar-kacir, ketakutan. Tapi kebetulan saudara, ada seorang nenek, saya ulangi, ada seorang nenek lewat. Dan kebetulan dia lewat persis di depan toko itu. Ini kejadian benar, true story. Karena ada kamera CCTV dan juga ada kamera di mana ada orang merekam kejadian itu. Di saat semua orang lari ketika perampok ini membuang tembakan ke atas, tapi si nenek ini berusaha justru menggagalkan perampokan itu. Dia melawan perampok itu dengan tas yang dia bawa. Sekalipun perampok itu lari, kabur, tetapi nenek ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Nenek ini melakukan di luar kebiasaan banyak nenek-nenek yang ada. Nenek ini melakukan yang tidak semestinya. Tidak masuk akal. Seorang nenek berusaha menggagalkan perampok yang menggunakan senjata api. Hanya dengan tasnya. Dia lawan si perampok itu. Bahkan sempat perampok itu terpukul oleh tas dari nenek ini. Dan orang-orang berkata, gila juga nenek ini. Nah, saya mau tanya sama saudara, ketika orang-orang bilang gila juga nenek ini, saya mau tanya, apakah nenek ini sakit jiwa? Mengalami gangguan jiwa? Hilang ingatan?
Jawabannya tidak. Tapi orang-orang sedang memuji nenek ini. Karena nenek ini melakukan di luar kebiasaan nenek-nenek yang ada. Dia melakukan yang tidak semestinya. Saat orang pada lari, dia justru melawan si perampok ini. Dan tidak bisa diterima dengan akal. Karena apa? Keberanian yang dia miliki. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika hamba Tuhan ini bilang God must be crazy. Hamba Tuhan ini justru sesungguhnya sedang memuji Tuhan. Karena Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang kita nih manusia ya tidak bisa terima dengan akal pikiran kita, saudara. Di luar dari kebiasaan manusia yang ada. Coba kita lihat dulu Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mudah sekali. Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan sedikit panjang, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat Tuhan kita tuh luar biasa. Ini yang maksudnya God must be crazy. Saya bacakan. Judul dari perikop ini, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Perhatikan, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ayat pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi makan. Ayatnya yang ke-5. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Ayatnya yang ke-8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma? Membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung-burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Intinya begini saudara, kita manusia ini degil. Kita yang sering meninggalkan Tuhan.
Kita lebih mencintai mungkin jabatan kita, uang kita, harta kita. Kita lebih mengutamakan mamon daripada Allah, Tuhan Allah kita yang sampai hari ini selalu menyertai, menolong, memberkati kita, mengasihi kita. Bahkan kita terima keselamatan di dalam Dia. Kasihnya sungguh luar biasa. Cintanya terhadap saudara dan saya sungguh luar biasa. Bahkan kita tahu karena kekerasan hati kita. Karena kita nih seringkali justru yang banyak menyakiti hati Tuhan. Kita yang seringkali menyimpang, kita yang seringkali melawan, kita yang seringkali tidak taat, kita yang seringkali tidak mencari Tuhan, berpaling, meninggalkan Dia. Tapi Dia, Tuhan Allah kita, dengan kasih-Nya selalu merangkul kita, menarik kita kembali, menyertai dan menyelamatkan kita. Dan juga memberkati hidup kita. Dan kita tahu Dia rela turun menjadi sama dengan manusia. Dan singkat cerita Dia harus mati di atas kayu salib. Tergantung antara langit dan bumi. Untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk menyelamatkan kita. Dan pantaslah hamba Tuhan ini bilang, God must be crazy. Anaknya tegar tengkuk. Anaknya suka melawan. Anaknya bahkan berkali-kali meninggalkan Dia. Tapi Dia Bapa yang baik, Allah kita. Dengan kasih-Nya Dia selalu merangkul dan memeluk kita kembali. Dan kembali dan kembali. Kasih-Nya, cintanya sempurna untuk saudara dan saya. Kita yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita yang seringkali tidak taat, saudara. Kita yang seringkali melawan Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia setia mengasihi saudara dan saya. Dia setia mencintai saudara dan saya. Dia selalu tarik kita kembali. Dia selalu peluk kita. Dia selalu tolong kita. Dia selalu bela kita. Sampai kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena itu saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Cintailah Dia dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akalmu. Berikan hidupmu yang terbaik. Karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan pasti gila. Karena sampai segitunya Dia mengasihi kita manusia yang hidup penuh dengan dosa. Sekali lagi, gila di sini bukan berarti mengalami gangguan jiwa. Tapi Dia lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Dia bahkan saking mengasihi dan mencintai kita. Dia rela turun ke dunia dan mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-17 firman Tuhan katakan begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Catat saudara. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia mau selamatkan kita. Dia mau tolong kita. Dia tidak mau kita binasa. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan begini. Inilah kasih. Maaf, 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan karena kita mengasihi Allah kita, tetapi Allah yang mengasihi kita. Karena saya mau katakan begini, kasih kita, sayang kita, cinta kita terhadap Tuhan Allah kita itu terbatas. Siapa di sini yang bilang kasih cinta kita terhadap Allah tidak terbatas? Saya mau katakan manusia terbatas.
maka cinta kasih mereka pun terbatas. Makanya ayat ini mengatakan, ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Berapa banyak setelah kita diberkati, kasih kita berkurang kepada Allah? Apakah saudara semakin sungguh-sungguh semakin cinta kepada Tuhan? Semakin saudara memberikan banyak waktu untuk Tuhan, semakin saudara banyak melakukan ibadah-ibadah saudara. Come on, mari kita periksa. Kita jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah saudara semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika saudara semakin kaya, semakin diberkati, jabatan saudara naik, pangkat saudara naik? Dan tidak sedikit ketika kita mengalami masalah, punya banyak masalah, kita bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh justru berdoa, kita kecewa dengan Tuhan, kita kecewa dengan gerejanya. Saudara dikasih Tuhan, cinta kasih kita itu terbatas. Makanya firman Tuhan sekali lagi katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Saya tidak sedang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Betul, kita harus kerjakan keselamatan kita. Kita harus berusaha untuk melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tapi saya mau tanya sama saudara. Saudara yakin dengan kekuatan saudara, saudara mampu terima keselamatan itu? Kerjakan keselamatan itu? Jawabannya tidak. Kita berjuang, kita berusaha untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan. Kita kerjakan keselamatan itu betul, tapi jangan saudara merasa bahwa dengan perbuatan baik saudara, dengan amal ibadah saudara, saudara akan terima keselamatan itu. Jawabannya tidak. Kita selamat karena kita percaya, karena kasihnya itu yang sempurna buat saudara dan saya ketika dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa dia rela mati, Yesus rela mati untuk menyelamatkan kita. Dan waktu kita percaya, disitulah kita terima keselamatan. Bukan karena amal ibadah kita, perbuatan baik kita. Lukas 19 ayat 10 katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang sudah sempat jauh dari Tuhan. Tidak sedikit kita yang bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya selalu merangkul, mencari dan membawa kita kembali. Karena Dia mau, di mana Dia berada, saudara dan saya pun berada. Karena Dia mengasihi kita, saudara. Tetapi ingat, dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kita selamat bukan karena amal ibadah kita, perbuatan baik kita, tapi karena Dia mencari kita, Dia menyelamatkan kita, dan kasih-Nya itulah yang membawa kita akhirnya bisa berada di tempat di mana Dia berada. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih-Nya kita terima keselamatan. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan tugas kita hanya percaya. Kita terima itu keselamatan. Ya, kita kerjakan bagian kita, taat. Tetapi ingat, bukan karena kebaikan dan amal ibadah kita selamat, tapi karena kasih-Nya. Karena itu hamba Tuhan ini bilang, God must be crazy, Tuhan tuh gila. Kita ini tegar tengkuk, berkali-kali jatuh bangun, bahkan kita seringkali mengecewakan, menyakiti hati Tuhan. Tinggalkan Tuhan, tapi Tuhan selalu dengan kasih-Nya, dengan cintanya, tangannya selalu merangkul kita kembali dan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan tidak pernah mau kita binasa, tapi Tuhan mau selalu menyelamatkan kita. Kalau begitu saudara,
Kalau Tuhan Yesus sebegitu besarnya sayang, cinta kepada kita, bagaimana dengan kita hari ini? Temanya bukan God must be crazy, tapi temanya hari ini adalah must be crazy. Kita juga harus gila. Kita mesti gila, ikut Tuhan mesti gila. Jangan juga kita ikut Tuhan gak gila, soalnya kita harus gila ikut Tuhan. Sekali lagi gila di sini bukan mengalami gangguan jiwa, bukan mengalami gangguan ingatan, sakit jiwa, saudara, bukan. Tetapi kita harus melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita. Kita harus mampu melakukan yang tidak semestinya ketika kita ikut Tuhan. Kita harus mampu melakukan yang tidak masuk akal ketika kita ikut Tuhan. Saya kasih contoh. Ya, maksudnya apa sih pastor? Tidak masuk akal. Kalau kita berdoa, saudara, berdoalah seperti Hana. Berdoa terus menerus. Hana berdoa terus menerus. Sampai-sampai dipikir, saudara, ketika Hana berdoa, Imam Eli pikir Hana ini sedang mabuk. Karena dia lihat Hana ini mulutnya komat kamit. Artinya dia terus komat kamit. Dia sedang berdoa. Karena Hana dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-12 dan 13 saya bacakan, Bos, Saudara. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Berdoa seperti Hana. Yang kita tahu hasilnya luar biasa, kan? Seringkali kita hanya berdoa sekali-kali. Kita suka anggap enteng tuh yang namanya doa. Ikut Tuhan, saudara. Kita juga harus bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Orang berdoa sekali-sekali, kalau perlu kita berdoa setiap saat. Sambil masak kita berdoa, di kantor kita berdoa, nyetir kita berdoa, di kamar mandi bisa berdoa. Bisa, kan berdoa dalam hati. Tuhan lihat hati. Dari hati kita menyembah Tuhan, nyanyi sambil mandi. Terus dalam hati kita ingat sesuatu, kita berdoa. Boleh gak? Boleh. Sambil main golf berdoa? Bisa. Dimanapun kita berada, kita mau tetap terhubung. Itu namanya kita gila buat Tuhan. Bukan hanya kita berdoa saat kita makan, kita berdoa. Saat kita di gereja kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa. Tapi kita harus gila-gilaan ketika kita ikut Tuhan. Dalam doa setiap saat itu gila buat Tuhan. Dan hasilnya juga luar biasa. Dan itu kan Tuhan ajarkan. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama tentang hakim yang jahat dan perempuan janda. Saya bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan dibutuhkan orang yang gila untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan lakukan doamu dengan rutinitas ketika kita ikut Tuhan. Saudara mau keajaiban mujizat itu terjadi, berdoa terus menerus. Yohanes 15 ayat yang kelima katakan apa? Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal di sini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata meno, saudara. Yang artinya melekat dan tidak putus-putus. Jadi bukan putus nyambung. Melekat dan tidak putus-putus. Makanya berdoa terus menerus. Jangan sampai ada putusnya, saudara. Dimanapun saudara berada, saudara bisa berdoa kok. Kalau perlu sehari 100 kali berdoa. Berdoa gak usah yang bertele-tele, kan Alkitab ajar jangan yang bertele-tele. Seolah-olah doa harus dengan kalimat kata-kata yang bagus, tersusun, rapi. Simple. Tuhan terima kasih, Engkau Bapa yang baik. Banyak memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, aku sudah ada di mobil. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sampai di kantor. Tuhan, aku serahkan seluruh pekerjaanku ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku sudah mau tinggalkan kantor, mau pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan, aku sudah ada di tempat golf, aku mau main dengan teman-temanku. Terima kasih Tuhan, aku mau menikmati makanan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa duduk santai nonton TV. Terima kasih, terhubung seperti orang gila, seperti seorang yang Alkitab tadi katakan, orang mabuk. Terhubung, bukan putus nyambung. Tinggal di dalam Dia, melekat, terus terhubung. Ya, nanti saudara lihat, hasilnya pasti dahsyat, spektakuler. You must be crazy if you follow Jesus. Saudara harus gila ketika saudara ikut Tuhan. Tuhan juga mengasihi dan mencintai kita dengan luar biasa. God must be crazy and you must be crazy to follow Him. Jangan setengah-setengah ketika saudara ikut Tuhan. Saya kasih contoh, saudara tahu kan cerita Daniel masuk ke gua singa akibat melanggar larangan untuk menyembah dewa atau orang selain Raja Darius. Daniel tetap berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan Allahnya. Sudah dilarang, diancam, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Hasilnya, dia dibuang ke dalam gua singa. Tapi buat dia, yang terpenting, aku bisa mencari wajah Tuhan. Aku bisa terus berdoa. Sekalipun aku diancam masuk ke dalam gua singa, aku akan tetap berdoa. Apa ini bukan orang gila? Orang gila, saudara. Tapi hasilnya dahsyat. Hasilnya dahsyat, saudara tahu ceritanya. Dia selamat. Singanya semua jadi singa ompong semua. Dia utamakan Tuhan, luar biasa. Saudara ingat lagi cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Mereka dipaksa untuk menyembah. Tapi si Sadrak, Mesak, dan Abednego, pemuda-pemuda yang luar biasa. Dan saya mau katakan, pemuda gila nih mereka ketika ikut Tuhan. Jadilah anak-anak muda juga yang gila ketika kita ikut Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang gila ketika kita ikut Tuhan. Diancam untuk menyembah patung. Diberikan kesempatan 1 kali lagi, mereka tidak mau. Dan mereka kalau nggak akan dibuang ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan orang yang melempar mereka itu hangus terbakar. Tapi mereka semua selamat. Keren. Ini hanya orang gila yang dibuang ke dapur api, nggak takut. Bahkan dia bilang, Tuhan akan menyelamatkan kami. Tapi kalau Tuhan, sekalipun Tuhan tidak selamatkan kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Keren. Ini orang gila, saudara. Mau gak gila buat Tuhan hari ini? Sudah waktunya, saudara. Kita gila buat Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan sungguh luar biasa juga. Gila-gilaan Tuhan mengasihi kita. Gila-gilaan kita nih gak pantas masuk surga. Kita gak layak. Kita nih kotor, najis. Jangan bilang, oh saya ini orang baik. Nah, ada yang baik. Kita tidak pantas. Kita dibuatnya pantas. Kita gak kudus, kita dikuduskan. Kita gak suci, kita disucikan. Makanya tadi dikatakan, apa itu kasih? Bukan kita yang mengasihi Allah. Karena kasih kita gak pantas. Tapi dialah ya, kasih kita gak pantas untuk kita terima keselamatan. Tapi kasih dialah yang menyelamatkan kita. Kita tahu akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu selamat. Jadi kita harus gila juga ikut Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Saudara ingat pesta perkawinan di Kana dalam Yohanes 2. Buat saya, pelayan-pelayan yang ada di pesta kawin itu juga pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan yang pesta yang buat saya gila ketika dia ikut Tuhan. Saya mau katakan gini, dia benar-benar pelayan-pelayan itu taat luar biasa, taat sepenuhnya.
Ceritanya kan kita tahu. Di pesta itu mereka kehabisan air anggur. Ibu Yesus minta tolong. Datang kepada Yesus minta tolong. Dan mengatakan mereka kehabisan air anggur. Dan dipanggillah pelayan-pelayan. Saya bacakanlah ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, sekarang isi tempayan-tempayan itu dengan air penuh. Mereka taat nih, isi. Tapi di sini yang paling gila di sini. Saya mau tanya sama saudara, mereka tahu nggak di dalam tempayan itu air biasa? Tahu, karena mereka yang mencedoknya, saudara. Setelah mereka mengisi tempayan itu dengan air penuh, perhatikan ayat berikutnya, ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Mereka disuruh, kan mereka kehabisan air anggur. Masalahnya mereka kehabisan air anggur. Mereka disuruh mencedok air biasa, isi ke dalam tempayan. Dan mereka disuruh membawa kepada atasan mereka, kepada pemimpin pesta. Mereka ini hanya karyawan biasa, tapi disuruh bawa kepada pemimpin pesta, atasan mereka, bos mereka. Dan waktu dibawa, resikonya saudara, mereka bisa dipecat, mereka bisa dikeluarin, mereka bisa dimarahi, saudara, dimaki. Karena mereka membawa air biasa di dalam tempayan dan disajikannya kepada pemimpin pesta. Tapi mereka mau taat. Mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan. Pelayan-pelayan ini buat saya gila juga, saudara. And you must be crazy to follow Jesus. Saudara harus juga gila ikut Tuhan. Nanti saudara akan lihat ketika saudara all out, berikan yang terbaik. Lakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Orang berdoa sehari sekali, saudara berdoa terus menerus. Saudara mau sepenuhnya taat kepada Tuhan. Ada larangan untuk tidak boleh berdoa, saudara tetap berdoa. Saudara tetap menyembah. Orang tidak mau memuji, saudara tetap memuji Tuhan. Lakukan. Di saat orang lagi tidur, saudara bangun pagi, baca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyembah. Wah, di luar kebiasaan. Gereja kita sebulan sekali ada ibadah, doa pagi. Hanya sebulan sekali. Kita hadir jam 5 pagi. Kita mulai memuji dan menyembah. Ada ibadah DPP, doa pujian penyembahan. Kita hadir, kita ikut. Sesuatu yang di luar dari kebiasaan, kebanyakan orang lakukan. Ketika saudara lakukan, saudara memuji, menyembah Tuhan. Wah, saya percaya saudara. Saudara melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan. God must be crazy to love you and me. To love all of us. Mengasihi dan mencintai kita. Karena kita ini orang-orang berdosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali tidak taat, menyimpang, jatuh bangun. Kadang setia, kadang gak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mencintai kita. Hari ini, lakukan bagian kita. Kita juga mau gila-gilaan ikut Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari. Saudara mau mujizat terjadi? Saudara mau mujizat terjadi di tengah-tengah rumah tangga keluarga saudara? Dalam usaha saudara? Pelayanan saudara? Dalam hidup saudara? Lakukan sesuatu yang lebih dari kebanyakan orang lakukan. Bahkan yang mungkin tidak masuk akal, saudara lakukan buat Tuhan. Di luar dari kebiasaan orang, ketika mereka ikut Tuhan, saudara lakukan. Nanti saudara lihat hasilnya akan membawa kemenangan yang besar dalam hidup kita. Baik, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi tetaplah lakukan yang terbaik. Di luar kebiasaan banyak orang, bahkan yang tidak masuk akal ketika saudara ikut Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan buat firman Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan, dan kita juga berdoa. Siapkan hati,
kita dan segala sesuatu untuk kita menerima perjamuan yang kudus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diajar. Hari ini diingatkan bahwa cinta kasih Tuhan sempurna, besar, melimpah-limpah untuk setiap kami. Karena besarnya cinta kasih-Mu Tuhan, Kau rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan rela mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Karena Engkau mau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Sehingga kami yang percaya, yang dosanya sudah diampuni, terima keselamatan. Terima kasih Tuhan, cinta kasih-Mu besar, sempurna untuk kami. Dan kami juga ajar kami terus Tuhan, untuk juga bisa gila-gilaan buat Tuhan. Gila-gilaan dalam memberi, gila-gilaan dalam berdoa, gila-gilaan dalam menyembah, gila-gilaan dalam melayani Tuhan. Di luar dari kebanyakan orang, di luar dari kebiasaan. Bahkan mungkin kami bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal ketika kami melayani Tuhan, ketika kami memberi, ketika kami menyembah, ketika kami beribadah. Kami mau terus lengket, nempel. Tidak ada putus-putusnya, kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Kami mau gila-gilaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati umat-Mu, biarlah mereka terus terhubung. Mereka memberikan tubuh jiwa roh mereka yang terbaik untuk Tuhan. Dan mereka semakin juga memberikan yang terbaik dalam mereka beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah mereka, sentuh mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, kami percaya mujizat terjadi hari ini. Dan tiba saatnya untuk kami menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, roti yang kami makan bukanlah roti biasa, tetapi itu adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah dan ada kuasa di dalamnya. Air anggur itu adalah darah Yesus yang telah tertumpah dan ada kuasa di dalamnya. Sehingga waktu kami makan roti dan minum air anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, mujizat lepas mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, kembali mujizat terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mari siapkan roti, hosti, dan air anggur. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan tinggi di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terima kasih. Lewat kematian-Mu, lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dosa-dosa kami telah diampuni. Segala penyakit, kutuk, kegagalan, kehancuran, kemiskinan, kelemahan kami percaya Tuhan, Engkau telah tanggung di atas kayu salib.
Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kemenangan, untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa Engkau sekali-kali tidak juga pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, berkat yang kami terima. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri, tapi sebelumnya kita akan berdoa juga untuk persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, ucapan syukur untuk gedung gereja, persembahan penginjilan, apapun yang saudara berikan. Berikanlah dengan rasa syukur, dengan kerelaan hati. Berikan yang terbaik. Kita menabur di tanah yang subur. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita satu dalam doa dan kita juga akan menerima doa berkat. Bapak terima kasih. Kami diberikan kesempatan juga untuk menabur, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang memberi, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sulung, persembahan diakonia, untuk gedung gereja. Apapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya menjadi dupa yang harum. Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Apapun yang mereka juga kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih, berkati setiap persembahan kami. Terima kasih kami diberikan kesempatan, kami diberikan kekuatan untuk kami menabur, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Kami arahkan mata hati kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.